Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu. Ada yang tahu hari ini akan belajar apa kita? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nah, di sini Bapak dan kita akan belajar tentang perkembangan ilmu dalam masa Bani Umayyah. Di sini Bapak membagi dua sub, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu sastra dan bahasa. Dalam masa Bani Umayyah, di peradaban Muslim ini sangatlah maju dan sangat maju dan sangat berguna bagi masa sekarang. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok, yaitu kelompok ilmu tasawuf dan ilmu bahasa dan sastra. Ada berapa anggota di sini? 32. Oh, 32 ya. Nah, di sini saya bagi berarti ada 16 ya. Yang satu ilmu tasawuf dan ini ilmu sastra dan bahasa. Dibaca dulu materinya, nanti dipresentasikan ya. Ya, Pak. Bapak akan menempel biar murid-murid jelas dengan pembelajaran hari ini. Kalau udah, beritahu Bapak dan Udah, Pak. Wih, Udah, kok benar? Iya. Nanti dulu ya, nunggu ilmu tasawuf dulu. Sudah, Pak. Sudah. Nah, silakan. Ada ya masih iya baca mun. Yang pertama itu ilmu tasawuf. Tasawuf pada Bani Umayyah dilatar belakangi adanya kemewahan kekuasaan Umayyah dengan kehidupannya. Pemerintahan ini sangat kejam dengan sekelompok politik yang menentang. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapat makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Tokoh-tokoh dalam tasawuf itu yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua ada Sufyan at-Tsauri, yang ketiga ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang keempat ada Ibrahim bin Adam. Udah ya? Tokoh-tokohnya udah, Pak. Tokoh-tokohnya udah, Bu. Ada 4, Pak. Siapa saja? Tadi ada Hasan al-Basri, Sufyan at-Tsauri, yang ketiga itu ada Rabi'ah Adawiyah, yang keempat ada Ibrahim bin Adam. Di situ ada pembelajarannya, apa biografinya gitu, Pak? Ada. Nah, coba disebutkan biar siswa-siswa pada paham. Yang Hasan al-Basri mengenal kepada umat tentang pentingnya tasawuf, karena tasawuf dapat melatih jiwa hati memiliki sifat zuhud. Zuhud artinya hatinya tidak terpengaruh dengan harta benda walau lahiriah kaya. Sifat roja, harta benda, anak-anak, jabatan tidak bisa menolong hidupnya tanpa adanya harapan ridho dari Allah. Dan sifat khauf, sifat takut kepada Allah yang dalam dan melekat dalam jiwanya. Itu yang satu ya. Yang kedua, silakan panggil ini teman kelompoknya agar membaca juga. Kurva. Yang Sufyan. Yang kedua itu ada Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahir di Kufah tahun 97 Hijriah. Mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Pemikiran bidang tasawuf merangkum sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat memiliki sifat zuhud bila saat ajal yang menghampirinya, karena kelezatan dunia telah diambil Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia baru ingat makna kehidupannya. Yang kedua, manusia dalam menjalani hidup di dunia harus bekerja keras agar hidupnya tercukupi. Dengan kerja manusia dapat terhindar dari kegelapan dan kehinaan. Yang ketiga itu ada Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau seorang wanita mulia karena kesadaran dan kecintaannya kepada Allah. Dalam kemiskinan dan kehinaan, Rabi'ah menjalani hidup kesufian. Setiap hari air mata mengalir karena getaran taubat, ingatan, zikir, dan laparnya nestapa setiap harinya. Yang keempat itu ada Ibrahim bin Adam. Tokoh tasawuf yang satu ini berasal dari Persia, seorang pangeran dari kerajaan Persia yang meninggalkan kehidupan mewah di sekitarnya untuk menjalani hidup sederhana dengan mendalami ilmu tasawuf. Peringatan Ibrahim kepada manusia tertulis dalam sindirannya yang indah. Doa-doa
kalian tidak didengar olehnya disebabkan hatimu telah mati. Sudah, Pak. Oh iya. Selanjutnya ilmu bahasa dan sastra. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwah, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Pengembangan bahasa Arab yang semakin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat digunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawahi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Nah, ini ada tokoh sastrawan. Yang pertama itu adalah Nu'man bin Bashir al-Ansori. Yang kedua itu adalah Qais bin Mulawar, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. Yang terakhir itu adalah Al-Ahkal. Sudah, Pak? Iya. Di sini ada yang belum paham dengan materi pembelajaran hari ini? Sudah paham, Pak? Sudah paham ya? Sudah, Pak. Tadi ilmuwan Muslim tasawuf pada Bani Umayyah siapa aja? Yang pertama Hasan al-Basri, Sofyan al-Thawri, Ibrahim bin Adam. Ya, di sini Bapak akan mengevaluasi tentang pembelajaran hari ini dengan menggunakan sebuah kartu kecil ini. Nah, jadi Bapak akan bagikan semua kartu ini ke semua siswa. Nanti jika ada yang belum paham, silahkan ditulis di sini pertanyaannya. Nanti ditukar ke teman lainnya. Paham? Paham, Pak. Jangan kosong. Silahkan diisi pertanyaan jika ada yang belum paham. Saya beri waktu 2 menit. Sudah, Pak. Sudah? Jika sudah, silakan dikumpul kepada Bapak kembali. Di sini Bapak kocok ya. Ada beberapa pertanyaan di sini tapi nggak semua siswa dan kebanyakan di kelas ini sudah paham dengan materi hari ini. Bapak kocok. Kocok lagi. Biar tidak terkena virus corona. Jika dapat kertas kosong berarti beruntung. Jika dapat kertas pertanyaan berarti dia yang jawab. Siapa aja yang dapat kertas pertanyaan? Ya Allah, kelompok 1 semua ya. Silakan dijawab. Yang pertama, apa yang melatar belakangi ilmu tasawuf? Jawabannya adalah tasawuf pada Bani Umayyah dilatar belakangi adanya kemewahan kekuasaan Umayyah dengan kehidupannya. Pemerintah ini sangat kejam dengan kelompok politik yang menentangnya. Sudah, Pak. Selanjutnya siapa? Nomor 2, Munawarah. Ya. Apa saja istilah pada tasawuf Bani Umayyah? Jawabannya di sini pula muncul beberapa istilah baru seperti bukain, kelompok yang selalu mengucurkan air mata kepedihan. Yang kedua ada kososoh atau pendongeng. Yang ketiga ada nusam, ahli ibadah. Yang keempat ada ubat, orang-orang yang mengabdikan dirinya semata-mata hanya untuk Tuhannya. Pak, Ya, benar nggak, Pak? benar sekali Mun jawaban kamu. Kamu ini pandai benar. Silakan Putri. Pertanyaannya, siapa saja sastrawan pada masa Bani Umayyah? Iya. Jawabannya tuh yang pertama, Nu'man bin Bashir al-Ansori. Yang kedua ada Qais bin Mulawar. Yang ketiga ada Al-Aqtal. Nah, sudah ya. Sudah, Pak. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Tepuk tangannya gimana?
Hebat. Hebat, Masya Allah. Nah, di sini semoga kalian dapat mencontoh ilmu-ilmu tokoh-tokoh pada masa Bani Umayyah, terutama tokoh-tokoh pada ilmu tasawuf. Karena kenapa? Di era pada zaman sekarang tasawuf ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita harus lebih sederhana agar tidak sombong dan tidak riak kepada orang lain. Ada yang ditanyakan pada Bapak? Nggak ada ya. Pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.